bagi juru selamat. Terima kasih bagi semua anugerah serta berkat. Terima kasih bagi terang serta malam yang gelap. Terima kasih bagi damai dalam jiwaku genap. Terima kasih bagi suka serta pimpinan Tuhan. Terima kasih bagi duka dan segala pencobaan. Terima kasih bagi bintang, bulan dan matahari. Terima kasih bagi bunga dan duri yang Tuhan beri. Terima kasih ya Tuhanku bagi semua yang Kau beri, bagi anugerah dan kasih Kau selalu memuji. Terima kasih pada Tuhan yang selalu menjaga. Ku mau tinggal di dekatnya. Terima kasih selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau Allah yang Maha Kuasa. Kau tahu kami butuh firman-Mu, dan Kau pelihara kami dengan firman. Sucikan kami dengan darah-Mu, dan berfirmanlah atas kami keselamatan dan hidup yang kekal, kesehatan yang sempurna, badan dan jiwa, bahagia yang sejati. Tuhan, berfirmanlah atas kami segala berkat yang baik. Pakai siapapun yang Kau mau pakai. Perintahkan kami, Tuhan. Terima kasih. Ya saya selalu nukau Alenina Tora Maraya Era Melo Kumasalam. Ya festa Panamaya to no sal kamare elafa alo tanare sa kea salam. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kau urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rencanakan atas kami jadi dengan sempurna dalam hidup kami.
Tuhan, Kau Allah yang Maha Kuasa. Tinggal di tempat yang maha tinggi. Tapi Kau juru selamat kami juga. Tinggal di hati kami. Ini anugerah yang ajaib. Tidak ada satupun di antara kami boleh mengalami kekalahan kalau kami mau memakai sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan. Berkati kami berganda-ganda. Tuhan, Kau baik. Sediakan hati kami. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari surat Filipi pasal 1. Efesus pasal yang pertama ayat 12-13. Efesus pasal yang pertama ayat 11-12. Efesus pasal yang pertama ayat 12-14. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, ini bukan main-main, ini juga bukan mainan, ini juga bukan musim-musiman, ini bukan emosi. Ini satu keadaan yang sekali sudah terjadi untuk selamanya. Jadi kalau kita maju mundur, kalau kita macam-macam itu, dari mana kita dapat alasan itu? Pada saat kita percaya, Tuhan meteraikan kita. Nah, kok bisa kembali lagi ke dunia? Kok bisa lagi punya pikiran duniawi? Kok bisa lagi pakai cara-caranya dunia? Nah, memang kita itu gitu sih. Selalu maunya duit warga negara. Keturunan Cina, jadi Indonesia masih tetap aja Cina. Saudara. Nah, itu yang bikin perkara selalu itu. Bahwa kita berdiri di atas dua perahu. Kita sudah ditebus pada waktu kita percaya. Dan Tuhan tuh jaminnya itu bukan pakai kertas segel gitu. Rohnya yang kudus dipakai buat jamin bahwa kita miliknya selamanya. Tapi kita masih berot. Udah jadi milik Tuhan, dia bayar dengan harga tunai. Kayaknya kayak gak ada harganya aja sama sekali. Saudara dan saya itu seringkali bertindak hidup kayaknya kayak Tuhan itu nebus saudara itu cuma main-main aja. Padahal saudara yang main-main. Kan gak pantas kan?
Kita tuh yang melakukan perkara-perkara yang nggak pantas kan. Saudara bandingkan diri saudara dengan orang-orang di dunia ini. Orang-orang di dunia ini punya adat sendiri. Kita punya adat lain sejak kita percaya kepada Tuhan. Kita dijadikan miliknya. Miliknya itu bukan sembarangan. Bisa jadi milik Tuhan. Itu orang-orang di dunia itu berusaha setengah mati, semedi sampai puasa, sampai tapa, sampai apa untuk bisa jadi milik Tuhan. Kita dijadikan gratis. Kalau gratis itu bukan berarti bahwa Tuhan nggak bayar. Saudara, orang kalau saya bagiin kaset gratis itu langsung pertanyaannya apa? Dapat bantuan dari luar negeri. Kalau saya bagi-bagi gratis itu bukan berarti itu nggak bayar. Saya beli mahal. Tuhan bayar mahal. Diberikan pada saudara dan saya gratis. Itu bukan berarti bahwa kita boleh main-main dengan itu. Apa saudara sekarang benar-benar sudah mengindahkan, menghormati, menghargai anugerahnya Tuhan ini? Bahwa saudara milik Allah. Nah kalau milik Allah kok saudara kayak yang punya sendiri aja. Ini itu dipikirin. Loh saudara, kalau kita milik Allah ya milik Allah lah kita. Yang tanggung jawab penuh kan dia. Bukan kita. Itu salah. Saya nggak peduli apakah kebiasaan orang gini atau gitu, nggak peduli. Tapi saya cuma mau tunjukkan aja yang salah mana, yang benar mana. Nah lihatnya aja. Saya diajar nih dari tahun ke tahun. Kalau saya khawatirkan anak saya, Tuhan tanya saya, itu anakmu? Ya. Kau sayang? Iya. Sama aku sayang mana? Nah, saudara, kita terus berlagak sayang sama anak kita, tapi kita nggak mampu menyelamatkan anak kita. Tuhan yang sayang sama anak kita, nggak kita kasih kesempatan untuk menyelamatkan. Kita yang ambil alih. Saudara, kita yang ambil alih. Padahal dia maha kuasa. Hidup atau mati di tangan dia. Kita merasa bahwa kita juga bisa bantu hidupkan anak kita. Kita salah. Dari mulanya sudah salah kaprah. Semua sudah dirubah, semua norma-norma sampai kita nggak bisa lagi percaya. Ya, lihat aja. Mau punya anak aja bukan Tuhan yang nentukan, kita yang nentukan. Mau satu anak laki, satu anak perempuan, sudah selesai. Saudara, kita kayak yang ajar raja aja sendiri. Saya tahu. Saya nggak bilang terus di los gitu aja. Kalau saja kita setiap langkah yang kita lakukan itu kita bicarakan dengan Tuhan, nggak bakalan ada celaka dalam hidup kita. Nah kita cuma nunggunya Tuhan kalau kita sudah kepepet, sudah kecepit, sudah kacau, baru cari Tuhan. Ya kita nggak tahu dong gimana mesti jalan. Tuhan itu ya nggak kepalang-kepalang kalau dia jamin saudara dan saya, tiap-tiap kita. Hanya karena kita percaya saja. Dia jamin dengan dirinya sendiri, rohnya diberikan kepada kita dan itu kita sia-siakan sama sekali. Saudara, ini salah kita yang besar. Saudara mau beres-beresin, nggak bisa beres-beres selama saudara beres-beresin itu secara emosional aja, nggak ada gunanya. Oh ini udah. Kalau kayak anak itu udah diadopsi, udah pindah. Namanya pindah, semuanya pindah, nggak tahu orang tuanya yang aslinya siapa. Itu. Saudara, bukan angkat anak, bukan apa. Kita sudah ditebus. Punyanya dia sekarang kita. Punyanya dia. Saudara, punyanya dia. Hidup saudara itu saudara nyaksikan saudara punyanya dia.
Itu. Saudara masih punyanya yang asal, saudara. Asal kita itu dosa. Dan selama kita masih nurut dosa, kita hamba dosa. Nah, saudara jangan terus mikir kalau saya ngomong perkara dosa, jangan saudara mikir, ya saya nggak pernah berdosa, saya orang baik-baik, saya ini. Bukan itu. Dosa ialah kuasa dari mana kita berasal. Jadi kalau kita nuruti lagi asal kita jadi balik jadi hamba dosa. Bukan milik Allah lagi. Nah, kalau kita khianat kepada Allah, lantas kita mau mengharapkan sesuatu dari Dia. Memang seringkali Allah itu benar-benar panjang sabar luar biasa. Kita sudah mengkhianati Dia. Kalau kita kepepet, Dia masih tolong. Tapi saudara bodoh kalau saudara punya Allah cuma buat nikmati kalau kepepet. Oh, bodoh benar. Oh, kita bisa nikmati Dia pada waktu segala waktu kok. Kita bisa menikmati Dia, kita bisa menikmati kekayaannya, kita bisa menikmati anugerahnya. Nggak usah kepengen aromanis yang dijual di jalan. Nah, kita seringkali kan gitu. Pengennya yang gitu-gitu. Saudara, ya kalau makanan sih boleh aja, kepengen apem oncom di pinggir jalan, ya boleh. Saudara, tapi tidak sebagai milik Allah. Saudara kepengen bergaul dengan dosa. Itu yang Allah benci. Kalau Dia nyabarkan diri, saya makin mengerti betapa sakit hatinya. Kayak orang tua disakiti hatinya oleh anaknya. Kalau Dia nyayangi anaknya, tetap memberi anaknya, tetap menyediakan segala-galanya, hatinya itu sakitnya itu double. Saudara, begitu Tuhan itu sakit hatinya itu double. Dia tidak bisa membiarkan saudara celaka. Dia nolong, tapi hatinya sakitnya kayak apa? Saudara, kenapa sih kok kita seneng nyakiti hati Tuhan? Terus kita punya dalil lagi. Habis gak punya iman. Habis, kenapa kok habis gak punya iman? Ya saya mau kosong semua, mau tinggal satu langkah. Nyadari, setia, udah. Setia itu, saudara, kalau saudara bimbang bahwa setia saudara itu nggak mungkin nggak bawa hasil, itu namanya bukan setia. Udah setia ya sudah takkan mati, kok aneh. Apa yang akan terjadi? Itu bukan urusan saudara. Saudara sesekali bilang ya kepada Tuhan. Tidak ada pergumulan, tidak ada. Iya. Potong drastis. Di dalam Yeremia 1 ayat 8 dan 9. Yeremia pasal yang pertama ayat 8 dan 9, kita baca firman Tuhan begini. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Tuh, sudah lihatan aja. Dia jamin Yeremia itu nggak pakai macam-macam. Yeremia takut. Lantas Tuhan bilang, jangan takut. Sebab apa? Begitu dia sentuh mulutnya itu, perkataan Tuhan itu yang ada pada dia. Dia minta Yeremia itu jalan sendirian. Gak usah takut. Kalau percaya Allah itu Maha Kuasa, Allah yang kenal dia sebelum dia dilahirkan. Kalau saudara percaya kepada Allah, itu tuh omongan manis-manis tuh omong kosong semua. Saya mau, saya pengen, saya apa, itu tuh omong kosong semua. Oh, tinggal ngambil langkah satu kok. Goodbye yang lama.
masuk ke dalam yang baru. Saudara, itu sebabnya saya nggak senang kalau saudara asalnya asal Cina terus selalu mau kemana, wah mesti ke Guangdong, wah mesti apa, wah mesti belajar Dongwen, masih apa lagi. Saudara, kenapa tahu? Saya nggak senangnya. Mengingatkan, bangkitkan kembali asal kita. Itu di Indonesia ya Indonesia. Saudara lihat. Bukan apa-apa. Kalau dulu saya kena wajib militer, ya saya senang sekali. Oh itu kesempatan untuk membela tanah air. Tanah air saya Indonesia. Saudara tahu. Balik itu loh, mundur. Itu yang Tuhan paling benci. Maju mundur lagi. Cut. Berhala juga gitu. Cut. Potong. Yang lama tidak ada lagi, yang baru kita jelas. Dalam segala hal dalam hidup kita. Saudara, saya itu selalu nasihati anak-anak saya kalau sudah ada di Belanda, jangan kepengen makanan Indonesia. Makan yang di sana, sama enaknya. Buah juga sama enaknya. Saudara tahu, sebab apa? Itu keinginan balik itu mungkin perkara kecil-kecil ya, cuma perkara makanan, perkara apa. Tapi itu mempengaruhi jiwa kita. Akhirnya nanti kalau kita memerlukan kuasa Tuhan sepenuhnya, kuasa dari tempat yang maha tinggi, ada embel-embelnya, bau terasi. Saudara mau balik gitu loh. Saudara pikir normal kan bergumul? Bahagianya kita punya Tuhan yang menjamin keselamatan kita dengan Rohnya yang kudus, gak dipakai. Mau usaha sendiri. Padahal dia itu tahu persis apa yang baik buat kita, dan itu dia lakukan, sedang lakukan dengan kita. Dan dia nggak sirikan dalam hal itu. Dia bisa diandalkan pasti. Yang bikin kita celaka itu maju mundur kita. Apalagi kalau mundur kita, lebih celaka lagi. Kenapa sih nggak bisa tetap gitu? Sudah sekali itu milik Tuhan, ya milik Tuhan. Jangan suka jual diri kepada dunia lagi. Oh, saudara barangkali nggak pernah nikmati cermatnya dan indahnya kalau Tuhan memelihara saudara. Ya itu yang saudara nggak mau nikmati. Saudara cari perkara-perkara yang nggak ada harganya. Coba cari itu, nikmati itu. Jangan jadikan ini cuma sebagai aturan-aturan. Ya nurut, nanti sebentar lagi dalam hal lain tidak. Nurut ini dalam segala hal, dalam semua perkara. Perhatikan. Jangan saudara, ya saya sih kalau ke gereja apa nurut Tuhan, tapi kalau pakai baju saya nurut saya, selera saya, mau saya. Model saya juga selera saya, rambut saya selera saya, semua selera saya. Tuhan jangan ikut campur, Tuhan kan kuno. Nah, kita sering kali gitu kan. Saudara, padahal kalau saudara mau kelihatan paling bagus dalam hidup saudara, suruh Tuhan yang menentukan. Dia yang paling tahu apa yang serasi, apa yang baik, apa yang tidak. Saudara, tapi kita nggak percaya. Kita percaya cuma dalam hal-hal tertentu saja. Yang kelihatan jelas itu kan dalam hal uang. Saudara nggak percaya sama sekali. Saudara tahu nggak berapa yang saudara punya, yang ada di dompet saudara, itu Tuhan yang menentukan berapa. Kalau kita nggak bisa dipercaya dalam hal mamon itu, kita nggak dikasih. Nah, Tuhan tidak mau nyilakakan kita. Tapi kalau kita bisa dipercaya, kita berani memakainya seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Kita selalu kan ngitung-ngitung, ya aku punya berapa,
yang aku bisa boleh kasih berapa supaya jangan nanti aku kafiran. Nah, sebab apa? Allah saudara itu adalah simpenan saudara itu. Saudara, nah itu sebabnya nggak klop semua nggak klop nanti. Tidak cuma hal uang aja, semua yang tidak setia dengan yang kecil, dia tidak akan dipercaya yang besar. Jadi saya susah kalau saudara nurutnya saya cuma dalam hal sakit penyakit aja, nanti nggak klop. Kalau saudara cuma nurut saya cuma dalam hal ini aja, ya nggak klop. Kalau mau nurut itu semua konsekuen. Semua, seluruhnya. Jangan ada yang enggak. Saudara, jangan ada yang enggak. Jangan sampai saudara berbuat sesuatu yang Tuhan enggak mau. Pasti nih. Saudara, saudara tahu kita seringkali punya alasan macam-macam. Ada teman, mau punya anak 4 kok asma semua 4-4-nya. Sampai biru kalau asma. Saya bilang mesti ada apa-apa. Memang. Dulu dia pernah ngata-ngatain saya, ngancam saya. Seolah-olah dia punya iman lebih baik. Sekarang dia jadi hamba Tuhan. Malah begitu. Terus jawabnya enak. Keturunan. Nah kalau asma keturunan gak bisa sembuh, dosa keturunan lebih lagi. Saudara, kita tuh gampang cari alasan cari dalih. Milik Allah apa bukan? Milik Allah mesti sama sekali lain. Yang lama tidak ada. Adat-adat yang lama tidak ada. Yang baru. Di dalam Amsal 7 ayat 1 dan 2. Amsal 7 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi begini. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Dengarlah suara ajaranku seperti biji matamu. Saudara-saudara, lihatin kalau perkataan Tuhan kita pegang begini. Ini bukan pegang nanti seenak-enak kita, nurut yang mana seenak-enaknya kita, enggak. Kita sih kalau pesta itu makanan banyak di meja, kita boleh pilih yang mana yang kita suka, kita ambil. Tapi kalau Tuhan memberi kepada kita perintah, kalau kita terima firman Tuhan, perkataan Tuhan, seluruhnya dong dipegang. Jangan sebagian yang kita senang. Orang suka enak dengerin persekutuan. Pokoknya kita asal yang baik kita terima, yang enggak jangan. Emangnya di sini nih pasar jualan yang baik dan yang enggak baik. Saudara, terima seluruhnya atau tidak? Seluruhnya atau tidak? Nurut seluruhnya atau tidak? Perintah Tuhan itu kita turut seluruhnya, kita akan hidup. Seluruhnya. Setia kepada Tuhan, jadi miliknya. Jangan cari ngobjek makanan dari warung lain. Miliknya makan dari miliknya, dari pemberiannya. Tidak ada yang lain. Nah kalau kita miliknya, tanggung jawab Tuhan apa yang terjadi dengan kita. Saudara nggak usah tanggung jawab sendiri. Saudara, anjing aja kalau milik saudara nggak dikasih makan bisa berot lari minggat. Saudara, kalau kita milik Tuhan itu milik sesungguhnya. Dia yang bikin, dia yang tahu, dia yang tanggung jawab. Berani ada kuasa lain ngancam-ngancam kita. Kita kenapa sampai dibiarkan? Karena kita yang gapai-gapai kuasa lain.
Kita bukannya diserang kuasa lain, enggak, kita yang buka. Kita buka diri kita, buka hati kita. Kita memang mau dengerin. Kuping kita gatel, kita pengen. Saudara, itu salah kita. Nah, kita seringkali begitu. Bicak dua perahu dah. Nurut Tuhan sih nurut, tapi Tuhan tuh kalau dulunya dia yang bikin Adam, lantas dia merasa bahwa perlu ada jodohnya, dibikinkan jodoh. Kasih tamannya Taman Eden untuk dua orang itu, kasih Taman Eden. Begitu limpahnya, begitu sayangnya Tuhan pada kita. Dia tahu persis. Adam nggak usah bicarakan dengan Hawa, kita gimana ya nanti cari makan gimana nih ya. Waduh, nanti kalau nanti nggak ada buah, kita nggak bisa makan gimana ya. Nggak pernah dia mikir gitu. Sudah disediain. Selalu ada makanan. Nggak ada musim-musiman gantian terus. Dia bisa ambil yang paling baik di Taman Eden, nggak ada yang busuk. Itu yang luar biasa. Hanya untuk manusia dua orang aja. Dasar itu yang tanggung jawabnya Tuhan. Apa sekarang Tuhan sudah berubah? Dan terhadap saudara dan saya, miliknya dia udah saking banyaknya kehabisan dana, terus diirit-irit. Saudara, dia tidak pernah ngirit-ngirit untuk saudara dan saya. Saudara itu nurut dia, saudara itu sayang sama dia, atau saudara itu murtad, saudara itu orang fasik, dia tetap masih ngasih makanan lebih dari cukup. Masa iya kalau saudara miliknya yang taat kepada dia bakalan telantar? Enggak. Kita tahu, kita senangnya cari-cari sana sini. Ya udah, terang aja kan. Ya saudara, ya coba aja. Orang suka bilang kalau sama Tuhan lama. Orang sakit pakai dokter yang pinter, cespleng. Ya cespleng. Nanti tiba-tiba bisa kambuh lagi, cespleng juga kambuhnya. Ya saudara, kalau saya udah bilang kan, saudara boleh bawa ke dokter, tapi sediain dulu uang yang cukup. 7 kali lipat uang yang saudara pakai buat 1 kali pengobatan. 7 kali itu artinya sempurna. Sebab saudara mau nggak mau mesti langganan sama dokter itu. Dan mesti bayar. Jadi saudara, kecuali saudara punya deposito gede begitu rupa, sehingga bunganya bisa buat saben bulan ke dokter yang paling mahal. Bolehlah saudara depositoin dokternya itu. Semua mesti dibayar. Saudara, apa saudara pikir? Nah, ada alasannya. Itu alat-alat dan obat-obat yang canggih itu kan semua berkat penyelidikan oleh manusia. Ya mesti dibayar dong jasanya. Sudah tahu? Nah, kita nggak mikir itu. Kita mikir baik, kok itu dokternya malah dulu mau dibayar. Udah, jangan mikirkan bayaran dulu. Iya, jangan mikirkan bayaran dulu. Mikirkan bayaran sesudahnya. Dan follow up-nya. Nah, kita tuh nggak mikir tuh, ada yang bisa dan mau dan memang punya hak untuk tanggung jawab atas saudara. Nanti terus yang dibicarakan, Boksu nggak setuju dokter, nggak setuju obat. Saya bukan itu. Saya cuma mau saudara itu sadari saudara miliknya siapa. Kalau saudara miliknya dunia, saya sih nggak bakalan ngomong beginilah. Tapi kalau saudara miliknya Allah, ya sama aja kalau anak tuh punya orang tua. Kalau makan tuh pergi ke tetangga, minta tetangga. Saya kan tegur. Kamu tuh kayak nggak punya orang tua sendiri, makan mesti minta sebelah. Loh iya kan? Ya saudara tahu. Itu pantas ditegur, dia punya orang tua. Nah, sekarang saudara punya bapak enggak? Allah itu benar yang punya saudara apa enggak? Udah, jangan ngomong-ngomong pakai kata-kata manis lah. Saya bosen dengar itu.
Yang Tuhan minta cuma saudara ngambil langkah, satu langkah saja, datang kepadanya. Di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati saudara yang saudara nggak jaga, apa yang ada di hati kita, pikiran apa yang ada di kita masukin aja blos. Dengar dari sebelah, kalau gini tuh itu dokter hebat, masuk plus sini. Itu anda gini lagi, masuk plus lagi. Jaga yang baik-baik. Apa di hati itu cuma ada isinya satu macam, firman Tuhan aja. Karena jangan bilang iya. Di samping firman Tuhan masih ada begitu banyak ide, masih ada banyak nasihat, banyak omongan orang, banyak apa semua, banyak apa. Kayaknya kayak Tuhan itu nggak mampu nasihati, kayaknya kayak Tuhan itu kurang kalau pengetahuannya. Saudara-saudara, ini loh, Tuhan tuh cukup. Dia tahu semua, mengenai segala perkara dia tahu. Ada orang itu bingung, mamanya nasihatin kalau mau belajar itu berdoa dulu. Lantas anaknya tanya, berdoa supaya pinter ya mah? Dia bilang iya. Jadi ada pertentangan antara berdoa sama belajar. Saya bilang kamu bodoh bener, berdoa itu buat apa? Supaya Tuhan nunjukin yang mana yang dia mesti belajar, supaya Tuhan buka hatinya yang mana yang ketangkep. Sebab otak tuh terbatas. Saudara nggak bisa seluruh buku dimasukkan otak, langsung anak itu jadi gila. Saudara, yang mana? Satu buku tuh yang mana yang hatinya dibuka untuk bisa terima. Dan nanti dia siap di sekolahan. Saya bilang, jelaskan dong yang jelas. Sama aja kalau saudara makan. Buat apa tuh berdoa mau makan? Ya supaya saudara tanya yang mana yang saudara, yang Tuhan mau saudara makan. Jangan terus rakus aja semua, disikat aja. Saudara, bukan begitu. Tapi yang mana? Nah, berdoa tuh untuk itu. Saudara berdoa, saya udah bilang sekali aja. Saudara berdoanya terlalu sering. Sekali dari pagi terus sampai malam. Jadi berarti bahwa untuk tiap perkara saudara berdoa kan? Untuk tiap perkara Tuhan kasih tahu saudara kan? Kebijaksanaannya apa? Enggak, saudara sih. Ya, stop dulu. Repot nggak berdoa nanti. Udah itu. Jalan maunya sendiri. Kalau sudah berdoa lagi, saya terlalu banyak kesalahan yang saudara akan buat. Dari pagi sampai malam jangan berhenti. Untuk semua perkara berdoa kayak istilahnya, atau bicarakan dengan Tuhan. Saya nggak mau bilang tanyakan Tuhan karena itu sudah dipakai. Kalau tanyakan Tuhan mesti buka firman Tuhan. Nggak usah tanyakan Tuhan, itu berarti bicarakan dengan Tuhan. Apa ya? Saudara sama seperti ngajak teman ke pasar. Lantas mau masak di rumah, mau masak udang, nggak ada tukang udang. Saudara tanyakan sama saya, enaknya apa ya? Enaknya sapi atau babi atau ayam kan? Bicarakan kan? Kan itu normal kan? Kan itu nggak aneh kan? Ya saudara bicarakan dengan Tuhan kan nggak aneh. Nanti kalau sudah kedengaran kabar gini gitu, langsung berbet ngambil tindakan dok. Emangnya kita tukang silat. Saudara, kalau kita memang milik Tuhan, bicarakan semua dengan Tuhan dong. Orang dia nggak pernah bilang sama orang yang mau bicarakan dengan dia, Gus prak lu sana, pergi sana. Saudara boleh gitu terhadap anak saudara, tapi Tuhan nggak pernah gitu. Dia dengerin selalu yang baik, dan dia kasih jalannya yang baik. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 6 dan 7.
2 Korintus 5 ayat 6 dan 7 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Paulus sadari, dan saudara juga mesti nyadari, bahwa selama kita hidup di sini, kita butuh percaya, karena kita nggak melihat. Besok pagi apa kita nggak tahu. Percaya itu adalah jaminan, karena percaya itu setia. Percaya adalah bukti dari perkara-perkara yang tidak terlihat. Jadi saudara, percaya itu sudah setia, sama seperti jaminannya Tuhan untuk jadikan kita miliknya itu Roh Kudus, itu kekal. Nah, percaya itu adalah respons daripada kekekalan ini. Nggak pakai nanya nanti gimana ya, nanti gimana, enggak. Percaya, setia, habis perkara. Saudara, tidak ada lain. Nah, saudara mau bikin percayanya itu kayak karet, ditarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Nggak ada. Ya, ya, ya. Nggak, ya, nggak. Semua apa yang Tuhan mau. Yang banyak dipakai orang Islam itu adalah insya Allah. Saudara, kita juga pakai itu, tapi kita nggak tahu pakai itu. Dan insya Allah itu dipakainya bukannya seperti yang dimaksudkan gitu, semaunya Allah. Nah, kalau saudara mau supaya insya Allah, maunya Allah, tanya kek. Kok nyelonong sendiri ya, moga-moga insya Allah enak aja. Saudara, tanyakan. Justru itu menggambarkan keterikatan kita dengan Allah. Insya, kehendak ya. Nah, kalau mau tahu kehendaknya ya nanya dong. Jangan kayak anak-anak nakal tuh. Nggak nanya lagi terus langsung ngelayap. Ya, insya Allah mama nggak ngamuk. Lu enak aja. Jadi ya enggak, nanya deh apa. Boleh pergi nggak? Pamit kek. Saudara, pamit tuh kan maksudnya gitu. Tapi kita nggak peduli. Ngelonong aja. Saudara, nah ini loh. Kalau saudara mau ada manfaatnya, ada gunanya, percaya, ya ginilah percaya. Cuman gini saja. Amin. Ya falestaren demora, ya tanah mayende mosaluma inatar, ke Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Di kami sekarang makan tubuh. Terima kasih. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Yesamayana remaso, emayalo kami karasa.
Makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan, beri kami juga minum darah. Terima kasih Yesus. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan guna keampunan dosa. Ambillah. Masandaku manarasa masera mayaku hasilum ameni malam. Minumlah darah Kristus. Amin. Saine manari guna palasam, ea masam, eloma marendemo, humane matu manare, ema salam salam.